البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala. Masih di Kitabul Janayat, di pembukaan di awal kitab Janayat, ini kejahatan yang berkaitan dengan masalah badan, menyakiti orang, tentang masalah kisos. Disebutkan pada pertemuan terlewat bahwa dalam perkara pembunuhan itu bisa berkaitan dengan ini sengaja ataupun tidak sengaja ataupun mirip dengan sengaja. Demikian juga pertama kali yang dikisos, pertama kali yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti pada hari kiamat adalah masalah darah. Adapun kalau berkaitan dengan manusia, ya dengan masalah manusia yaitu apa? Darah. Adapun berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala maka itu adalah sholat, pertama kali dihisab. Demikian juga ya disebutkan oleh beliau, oleh Ibnu Hajar rahimahullah taala, bahwa apabila seseorang tidak sengaja ya membunuh yakni janin dari orang lain, maka disebutkan dia untuk memerdekakan budak. Ya demikian. Demikian juga kalau kemudian terbunuh ibunya, maka untuk kemudian membayar diat. Ya demikian tebusan. Berikutnya hadis nomor 1169. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Ini tentang permasalahan ya seseorang terbunuh tidak diketahui siapa yang membunuh. Hadis Abdullah bin Abbas ini sebutkan itu adalah mursal. Ya, terputus. Disebutkan oleh Imam Baihaqi demikian. Ya, beliau merujukan demikian. Sebutkan bahwa Sulaiman bin Katsir ini, ya ada rawi namanya Sulaiman bin Katsir, maka dia menyelisih rawi yang lebih kuat. Ahmad bin Zaid, demikian juga Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam keadaan mursal. Ya demikian. Ya ini disebutkan oleh Imam Daruqutni rahimahullah taala. Yang benar adalah mursal. Jadi Sulaiman bin Katsir menyelisih Ahmad bin Zaid dan Sufyan bin Uyainah tanpa disebutkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Kalau beliau mengatakan hadis ini dhaif. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man qutila bi imiyan. Sebutkan imiyan dari kalimat a'ma atau amya yang tidak diketahui. Barang siapa yang terbunuh dan dia tidak diketahui siapa yang membunuh. Au rimiyan bihajarin, atau dilempar dengan batu, tidak tahu siapa yang melempar. Au saut, atau dengan cambuk. Au aso, atau dengan tongkat. Fa alaihi aqlul khata', maka atasnya itu akal, yakni untuk membayar diat orang yang tebusan orang yang membunuh dengan tidak sengaja. Wa man qutila amdan, barang siapa yang dibunuh dengan sengaja, bahwa qawadun, maka dikisos, diput. Jadi kalau sengaja maka dikisos, ini jelas. Wa man hala dunahu fa alaihi laknatullah, maka barang siapa yang menghalangi demikian ini maka untuk dia laknatullah. Dia tidak mau menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dhaif ya. Akhrajahu Abu Daud, keluarkan Imam Abu Daud, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah bi isnadin qawi, dengan sanad yang lemah. Tadi sudah disebutkan walaupun sanadnya kuat tetapi menyelisih rawi yang lain. Menyelisih Ahmad bin Zaid dan Sufyan bin Uyainah. Maka di sini diambil pelajaran, apabila ada seorang yang terbunuh tidak diketahui siapa membunuh, maka disebutkan itu kepada Baitul Mal. Ya, demikian kesimpulannya. Karena darah seorang muslim tidak boleh untuk kemudian disia-siakan. Demikian juga ketika waktu itu terbunuh bapaknya Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Berikutnya hadis nomor 1170. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini juga yang rajih adalah mursal. Kalau tadi Imam Daruqutni yang menyebutkan, di sini baru Imam Baihaqi. Ya, bahwa yang benar adalah mursal. Disebutkan bahwa Ismail bin Umayyah, ya, dan dia ini tidak bertemu dengan sahabat, tidak mendengar dari sahabat. Ya.
Maka kalau dia seperti ini, maka lebih lagi dari sekedar mursal, maka dikatakan dengan mu'dhal, terputus di dua tempat. Dia menyelisih waqi, ya, demikian. Maka disebutkan di sini hadisnya adalah dhaif. Yang benar itu adalah mursal. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala beliau mengatakan, "Idza amsaka ar-rajul ar-rajula", apabila ada seorang laki-laki memegang seorang laki-laki, wa qatalahu al-akhar, dan membunuhnya yang lain. Yuqtal alladzi qatala, maka dibunuh yang membunuh. Jadi yang langsung membunuh itulah yang dibunuh. Wa yubasul alladzi amsaka, yang memegang maka dia ditahan saja, dipenjara. Di situ tadi ya. Rawi Daraqutni, diriwayatkan oleh Imam Daraqutni mausulan, yakni dalam keadaan bersambung, wa mursalan, dan dia itu terputus, mursal. Wa sahu Ibnu Qattan, sahih Ibnu Qattan. Wa rijalu thiqat, rijalnya thiqat, illa kecuali Anal Baihaqi rajha al-mursal. Akan tapi Imam Baihaqi merajihkan ke mursal. Tadi sudah disebutkan dhaif mursal, bahkan mu'dhal. Maka di sini diambil pelajaran bagaimana apabila seseorang membunuh, satu memegang, satu yang membunuh. Jadi disebutkan maka yang membunuh langsung itulah yang dibunuh, dikisos. Adapun yang memegang, maka hakimlah yang melihat, ya, bagaimana ini keadaannya. Kecuali kalau memang dia sepakat keduanya ingin bunuh, ya, demikian disebutkan. Memang ingin untuk membunuh, dipegang, maka itu dikisos juga, demikian disebutkan. Yang jelas orang yang langsung membunuh, orang yang langsung membunuh itulah yang dibunuh. Yang memegang hukum asalnya maka hakimlah yang memutuskan. Kemudian berikutnya hadis nomor 1171. Ya, hal seperti ini kadang kita cuma mempelajari saja. Wa an Abdurrahman bin Bailamani. Juga di sini dhaif. Ya. Ibnu Bailamani ini dhaif, tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, demikian. Juga disebutkan disebut Imam Abdul Razak bahwa itu adalah mursal juga. Ya, demikian. Jadi di sini dhaif. Dari Abdurrahman bin Bailamani, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qatala musliman bi muahadin. Nabi membunuh seorang muslim yang dia itu membunuh muahad. Apa itu muahad? yakni orang kafir yang di dalam perjanjian. Memang tidak boleh dibunuh. Tapi kalau kemudian muslim ini membunuh orang kafir yang sudah dalam perjanjian ini, apakah kemudian dibunuh? Hadis ini mengatakan iya, tapi yang benar tidak. Hadis ini dhaif, ya kan? Sudah lewat pembahasan bahwa tidak dibunuh la yuqtal muslim bi kafir. Seorang muslim tidak dibunuh dengan membunuh orang kafir. Wa qala, kemudian Nabi SAW mengatakan, ana aula man wafa bi dhimati. Aku adalah orang yang lebih pantas untuk memenuhi perjanjiannya. Hadis ini dhaif. Akhrajal Abdul Razak, dikeluarkan oleh Imam Abdul Razak, kata mursalan, yaitu mursal tadi disebutkan ya, dari Abdurrahman ini demikian. Tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa wasalahu Daraqutni, Imam Daraqutni menyambungkan bi dzikri Ibnu Umar fihi, disebutkan Ibnu Umar di dalamnya. Wa isnadul mausul wahid, sanad yang mausul yang bersambung ini adalah wahid, lemah sekali. Ya demikian. Disebutkan bahwa Ibrahim bin Abi Yahya matruk, ya dibuang, tidak dipakai dia. Ya, oleh karena itu Munazzar mengatakan wa isnadul mausul wahim, sanadnya mausul ini wahim, lemah sekali. Dari sini maka ya, hadis ini adalah dhaif. Ini cukup hadis yang telah lewat bahwa seorang mukmin tidak dibunuh dengan membunuh orang kafir walaupun dalam perjanjian. Tapi untuk kemudian dihukum ya setelah lewat bahasanya. Berikutnya hadis nomor 1172. Wa Ibnu Umar, dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di sini disebutkan oleh Imam Bukhari. Allah beliau mengatakan qutila gulamun gilatan. Dibunuh seorang anak. Ya, gilatan itu dibunuh dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dibawa ke tempat yang sepi kemudian dibunuh. Ya. Maka Umar mengatakan, ini masyhur nih kisahnya. Beliau mengatakan radhiyallahu anhu, Lau istaraka fihi, kalau bersepakat di dalam pembunuhan ini, ahlu Son'a, orang yang ada di Son'a, semua satu kota Son'a, yang ada di Yaman, ibu kota Yaman itu. Kalau semuanya sepakat untuk membunuh satu orang, la qataltuhum bihi, niscaya aku akan membunuh mereka semuanya dengan sebab membunuh satu orang. Ya, akhrajal Bukhari, semua Imam Bukhari. Dari sini diambil pelajaran, kalau kemudian ada 10 orang membunuh satu orang,
dengan sengaja, maka 10 orang itu semuanya dikisos, dibunuh semuanya. Bahkan tadi Umar mengatakan kalau semua orang sunnah membunuh satu orang, ya maka semuanya dibunuh juga. Ya, ini jelas sekali. Kemudian juga disebutkan, kecuali kalau bapak, ya bapak bersekutu dengan orang lain membunuh anaknya, maka tidak dikisos bapak itu. Yang bersekutu itu yang dibunuh. Demikian juga kalau memotong tangan orang, 10 orang memotong tangan satu orang, maka semua 10 itu dikisos juga, dipotong tangannya. Ya demikian. Kalau satu orang sengaja, satu tidak sengaja, yang sengaja itu yang dibunuh. Demikian. Berikutnya hadis nomor 1173. Wa Nabi Suraih, dari Abu Suraih, ini seorang qadhi, seorang hakim Allah Ta'ala, Al-Khuzai radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, di sini sahih, faman qutila lahu qatil, barang siapa yang dia dibunuh dan dia memiliki qatil, yakni orang yang terbunuh, yakni ada suatu keluarga, kemudian ada orang yang dibunuh dari anggota keluarganya. Ba'da maqalati hadhihi, setelah ucapanku ini, fa'aluhu, maka keluarganya baina khiyarataini, maka dia boleh memilih di antara dua pilihan ini. Imma ayyakhudhu al-aqla, ini bisa dia itu mengambil al-aql, yaitu apa? Tebusan. Ya biasanya onta itu diikat sehingga dikatakan ikol. 100 onta, maka untuk menebus ya orang yang bunuh itu dengan sengaja, keluarganya atau sukunya itu memberikan tebusan onta yang diikat. Au yaqtulu, atau membunuh, boleh membayar tebusan atau kisos. Akhrajahu Abu Daud wa Nasai, keluaran Imam Abu Daud dan Nasai. Kemudian berikutnya hadis nomor 1174, wa asluhu fi sahihain, asalnya di dalam Bukhari dan Muslim. Min hadis Abu Hurairah bi maknahu, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu dengan maknanya. Ya demikian. Maka di sini disebutkan bahwa aulia maktul, keluarga dari orang yang dibunuh, jelas di sini kalau ada kerabatnya yang terbunuh dalam keadaan dibunuh dengan sengaja, maka boleh memilih dua keadaan. Boleh untuk kemudian kisos, membunuh orang yang bunuh, atau meminta diah tebusan. Demikian. Sebagaimana hadis tadi. Lalu siapa keluarga dari orang yang membunuh ini? Aulianya itu siapa? Ya, orang yang terbunuh maksudnya. Disebutkan yaitu ahli warisnya. Ya demikian. Ahli warisnya itulah yang memberikan keputusan apakah dikisos orang yang bunuh itu atau minta tebusan. Idza tara auliya al-maqtul adiyah. Bagaimana kalau kemudian keluarga orang yang dibunuh itu minta tebusan saja? Ya 50 ekor onta, itu saja sudah, kan dapat uang banyak kan itu. Kemudian orang yang membunuh tidak mau, aku bunuh saja, aku dibunuh saja, bagaimana ini? Ya. Ini jawabannya adalah itu kembali kepada keluarga orang yang dibunuh. Ya, kalau orang yang bunuh minta dibunuh, ya tetap tidak, tetap kamu harus membayar apa? Membayar tebusan saja. Demikian. Ya, zaman sekarang apalagi ya, kadang orang udah tidak usah dibunuh dia, tapi memberi tebusan. Kadang menggunakan jalan damai. Jalan damai itu tadi ngasih 100 juta atau berapa juta, kan gitu. Itu sebenarnya juga disebutkan di sini oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian disebutkan idza aba ba'du awliya dam anil qisas. Kalau sebagian dari keluarganya itu, pokoknya 3 orang anak, salah satunya memaafkan. Ya, memaafkan. Apa kemudian ditegakkan qisas? Tidak. Jawabannya gitu. Kalau ada salah satu yang memaafkan, maka tidak ditegakkan qisas. Ya, sakatal qut, yang tidak ada qisas. Ya demikian. Yang bayar dia, kemudian bayar dia. Banyak semuanya minta, sudah bunuh saja, sudah marah, saking marah, bunuh saja dia. Satu mengatakan jangan, maka tidak ada qisas. Ya demikian. Lalu bagaimana kalau kemudian memaafkan, ya keluarga orang yang dibunuh memaafkan? Apakah kemudian orang yang membunuh ini seenaknya terus membuat kerusakan, kemudian dimaafkan? Jawabannya adalah hakim memutuskan. Kalau orang ini orang suka berbuat ini keonaran, ya memang kemudian keluarga orang yang dibunuh itu memaafkan, tapi tetap dia itu dihukum supaya dia tidak ya ini sembarangan membunuh orang. Kemudian disebutkan qisas ini adalah dengan izin hakim. Ya, hakim yang memutuskan, pemerintah yang memutuskan, bukan sembarangan orang mengqisas. Walaupun saya mau bilang rahimahullah taala,
Apabila beliau berpendapat apabila kemudian hakimnya itu yakni tidak adil dan sebagainya, boleh dibunuh dengan sembunyi-sembunyi, ya, tidak menimbulkan fitnah. Ini orang yang bunuh itu dibunuh dengan cara yang baik, dengan cara yang cantik istilahnya. Tapi ini juga berbahaya, ya. Semuanya kembali kepada hakim, pemerintah yang mengurusi perkara ini. Sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.